One more time. Selamat sore. Selamat sore. There we go. Oke, selamat datang kembali di GKI San Francisco. Kita akan segera memulai kebaktian kita pada sore hari ini. Sebelum kita memulai, marilah kita bersaat teduh sejenak. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, selamat sore Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Apa yang Engkau berikan pada kami masing-masing di tempat ini. You never stop God. You never stop loving us. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Tuhan, pada saat ini kami bersatu hati. Kami berkumpul di rumah-Mu yang kudus pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mau masuk dalam ruangan ini Yesus. Ruangan yang mungkin kecil bagi kami saat ini. Tak menutup di mana kami akan memuji nama-Mu. Berkati Tuhan kebaktian ini. Bersamalah dengan kami Yesus dari awal hingga pada akhir. Berkati hati kami, pikiran kami, jiwa kami Tuhan pada saat ini boleh fokus dan boleh hanya kepada Engkau saja Yesus, Allah yang hidup, sumber kekuatan kami. Berkati jemaat yang masih dalam perjalanan, tibakan mereka dengan selamat di tempat ini untuk boleh beribadah bersama dengan kami. Berkati pendeta Vincent yang akan mengenal firman-Mu, Kamu urapi dia, yang Kamu pakai dia, sungguh heran Tuhan. Biarlah apa yang boleh keluar melalui lidah bibirnya adalah surut dengan kehendak-Mu. Dan boleh menjadi pegangan hidup kami semua. Berkati Tuhan semua jemaat yang terlibat dalam pelayanan. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga perjamuan kudus yang akan kami terima nanti Tuhan. Persiapan kami Tuhan untuk boleh menerima perjamuan dan mengingat akan kasih setia-Mu, cinta-Mu kepada kami semua. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersatu hati dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudari, Tuhan itu baik. Amin. Biarlah kita boleh mengingat kasih-Nya yang tidak pernah selalu berkesudahan. Biarlah hati kita bersyukur dalam segala hal. Kita angkat pujian Tuhan selalu baik. Bangkit berdiri, let's stand up. Mengingat kasih-Mu yang tidak akan berkesudahan, hatiku bersyukur di dalam segala hal. Menghitung berkat tidak pernah berkekurangan, jiwaku bersuka dalam segala keadaan. Katakan Tuhan baik, Tuhan baik, selalu baik. Tuhan baik, selalu baik, selalu mengingat kasih-Mu yang tidak akan berkesudahan, hatiku bersyukur di dalam segala hal. Menghitung berkat-Mu Tuhan, menghitung berkat-Mu yang tidak pernah berkekurangan, jiwaku bersuka dalam segala keadaan.
katakan Tuhan itu baik. Tuhan baik, selalu baik. Tuhan baik, selalu baik. Tuhan baik, selalu baik. Tuhan baik, selalu baik dalam hidupku. Ku hendak memuji Tuhan di setiap waktu. Pujian bagimu tetap dalam mulutmu. Katakan sekali lagi, Tuhan itu baik. Tuhan baik, selalu baik. Tuhan baik, selalu baik. Tuhan baik, selalu baik. Tuhan baik, selalu baik dalam hidupku. Dalam hidupku. Dalam hidupku. Pujilah Tuhan yang telah menunjukkan kepada kita keajaiban kasih-Nya yang tak berkesudahan, dan yang demi namanya menuntun dan membimbing kita. Tuhan, kami percaya dengan segenap hati, karena Engkaulah Allah kami, dan hidup kami ada dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, biarlah terang wajah-Mu bersinar atas kami saat kami merayakan hadirat-Mu di hari yang dijadikan oleh-Mu. Blessed are those who run to Him, who place their hope and confidence in Jesus. He won't forsake them. Blessed are those who seek His face, who bend their knee and fix their gaze on Jesus. They won't be shaken. Come on and praise the Lord with me. Sing if you love His name. Come on and lift your voice with me. It's worthy of all our praise. Blessed are those who walk with Him, whose hearts they contemplate with Jesus. They'll see His glory. Blessed are those who die to live, whose choice it is to give it all for Jesus and for Him only. Oh Jesus, all for your glory. Come on and praise the Lord with me. Sing if you love His name.
God in the sanctuary. Bless God in the fields of plenty. Bless God in the darkest valley. Every chance I get, I bless your name. Bless God when my hands are empty. Bless God with the days that close me. Bless God when nobody's watching. Every chance I get, I bless your name. Bless God when the weapons for me. Bless God when the walls are falling. Bless God, He got before me. Every chance I get, I bless your name. Bless God for He holds the victory. Bless God for He always with me. Bless God, He always for me. Every chance I get, I bless your name. Every chance I get, I bless your name. Every chance I get, come and praise the Lord with me. Sing if you love His name. Come on and lift your voice with me. It's worthy of all our praise. Come on and bring your offering. Sing if you know His grace. Come on and lift up your holy hand. He's worthy of all our praise. He's worthy of all our praise. Pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Nas membuka diambil dari Mazmur 25 ayat 4 sampai 6. Jemaat dipersilakan duduk. Please be seated. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Kita angkat pujian lebih dalam ke menyembah. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, katakan. Ku tinggikan Engkau Tuhan.
Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Kita akan membaca ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Tuhan Allah kami, Engkau adalah Allah yang membuka jalan, yang membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di tempat yang kering. Namun kami mengakui ya Tuhan, seringkali kami memilih berjalan menurut kehendak kami sendiri. Kami ragu ketika jalan yang Engkau bukakan tidak sesuai dengan harapan kami. Kami takut melangkah walau Engkau telah memanggil. Kami bersandar pada kekuatan kami sendiri dan lupa bahwa Engkaulah penuntun sejati. Kami juga sering menutup mata terhadap jalan yang Engkau sediakan bagi orang lain. Enggan menjadi alat-Mu, enggan menjadi jawaban bagi kebutuhan sesama. Kami lebih memilih kenyamanan daripada ketaatan. Lebih memilih kepastian manusia daripada iman kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan, perbauilah hati kami, agar kami percaya sepenuhnya bahwa Engkau sedang bekerja, bahkan ketika kami belum melihat jalannya. Tuntunlah langkah kami kembali ke jalan-Mu, buka mata iman kami untuk melihat karya-Mu, dan berilah kami keberanian untuk berjalan di dalam-Nya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita teduh sejenak dan doa pribadi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan sekali lagi, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan sekali lagi, bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa,
Jemaat diundang bangkit berdiri. Seperti yang membuka jalan di padang gurun, demikian pula yang membuka jalan baru bagi kita hari ini. Jalan pengharapan, jalan kehidupan, dan jalan keselamatan. Karena itu, percayalah kepadanya, terimalah anugerah pengampunannya, hiduplah sebagai umat yang telah diperbaharui, yang berjalan dalam terang dan kasih-Nya. Di dalam Yesus Kristus, dosa-dosamu telah diampuni. God is able, He will never fail. He is Almighty God, greater than all we need, greater than all we have. He has done great things. Lift it up, defeat the grave, raise to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us, God is on our side. He will make a way. For above all we know, far above all we hope, He has done great things. Lift it up, defeat the grave, raise to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has opened up. He will never fail us. He will never fail us. Lift it up. Defeat the grave, raise to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lift it up. He defeat the grave, raise to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. Silakan duduk.
children, please come forward. Eric. All right, for today I have this prop. Ooh, that's too loud. All right, let me tell you a story here. I have this little bird. You see this bird? This bird is a tiny little bird, but the problem with this bird is this bird cannot fly. You know, every bird can fly. What is the kind of bird that doesn't fly? What? Penguin. Yes? Ostrich. Yes? What? Flying which bird? Oh, okay. But this is, I don't know what this kind, but this bird cannot fly. It's not penguin, it's not ostrich, but this bird certainly cannot fly. So, one day this bird, want to cross from this side to the other side, right? So, and the only thing that this bird has is this flimsy paper bridge. All right, as you know it, this is not strong enough for this little tiny bird to cross because just like that, right? It's not good. So she knows that if she tried to cross this bridge from this point to the other point, from this side to the other side, she will fall and will be miserable, right? So she's just really frustrated about life, and because she wants to see her family on the other side, okay? So this little bird prays to God, God, please help me so that I can cross this bridge. The problem is God, that all I have is this flimsy little bridge that cannot take me, and it's not strong enough to carry my weight from this side to the other. So she prayed to God strongly and urged God to help her. And then mysteriously God works in a marvelous way. So one day this little bird fall asleep, okay? So this little bird fall asleep, and then God took this little flimsy bridge, and then he does his amazing wonder, and God worked with his hands to turn this little flimsy paper bridge and make this bridge stronger and stronger and stronger by his mighty deeds. All right, so this is what God is doing when the little bird is sleeping. And then God put the bridge back. And then the next day, that little birdie bird wakes up and, wow, the bridge is changing, right? It had changed. What's happened? I think God is answering my prayer, has answered my prayer. So, as you know this is much stronger. So here you go. Ah! Now the bridge is able to carry her weight, and now she just chirpily walking, and then she crossed the bridge safely. Oh no! Not safe because of me. And then here you go. She safely see and meet her friends and family. Don't touch him. She's safe already, Eric. So the moral of the story is this. Of course, this is just a little silly story, but it contains the truth. At times when you are frustrated, when you are angry, when you are in the darkness of your life, right? When you are scared, when you just feel like, oh gosh, there's got to be something better in my life, right? Maybe you have a bad grade at school. Maybe your friends, that your best friend turned out to be mean to you, right? I'd like you to try this. Call on the name of God. Pray to God. God, help me. Make way so that I can cross this
negative side of my life into the positive side, a life that's full of joy, love, and peace, right? So I'd like you to try that. How many of you have ever had that problem in life? Yeah, I think everybody has a problem, right? Had a problem, or maybe you're dealing with a problem right now. Yeah, you too? So try to pray. Pray to God. God will make way. Even though we cannot see it, sometimes we cannot see how God works. But believe that God will make a way for each one of you. Let us pray. We thank you, God, for these little children whom you love so much. As teach them always what it means to have faith in you and what it means to call on your name at times when they are frustrated about life, when they are angry, or maybe they are at fear about this life. So teach them about your greatness, who can change all the bad things into something good. So God, now bless our kids as they learn more about you in their Sunday school rooms. Bless them, Lord, and bless our teachers as well, so that they can impart the wisdom of the Lord to these kids. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen. All right, go, guys. Oh, yeah. Kita akan memasuki pembacaan firman. Marilah kita bersama berdoa, memohon petunjuk dan bimbingan Tuhan untuk pelayanan firman ini. Kami mengucap syukur Tuhan bila Engkau telah menyediakan kesempatan buat kami untuk mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, buka mata hati dan pikiran kami sehingga apa yang ditaburkan hanyalah firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan buat kami di dalam kehidupan sehari-hari. Urapilah hamba-Mu sehingga apa yang dikatakannya hanya daripada Engkau saja. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Alkitab Yesaya 43. Tapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Inilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air, telah menyuruh kereta dan kuda keluar, juga tentara dan orang gagah mereka terbaring, tidak dapat bangkit. Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan aku hendak membuat sesuatu. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Demikian firman Tuhan. Saya ingin berkhotbah tentang tema yang sering kali ditanyakan kepada saya sebagai pendeta,
Jadi banyak orang yang seringkali datang kepada saya nanya begini, Pak Pendeta, apakah Tuhan itu benar-benar bisa membuat jalan buat saya? Dengan kata lain, bisa jadi pertanyaannya kayak senada dengan pertanyaan itu, apakah Tuhan itu sanggup menjawab doa-doaku? Gitu. Apakah Tuhan itu peduli dengan nasibku, dengan kehidupanku? Apakah Tuhan itu akan bertindak tepat waktu sesuai yang saya butuhkan? Gitu. Jadi banyak sekali ya, Pak Luman kebetulan di sini saya baru lihat nih, Pak Luman bisa sharing juga kan ya, banyak orang yang tanya apakah Tuhan itu benar-benar berkuasa untuk membuat jalan keluar buat kehidupan saya yang sulit ini. Ketika orang-orang itu menanyakan hal-hal ini, pertanyaan-pertanyaan ini, seringkali saya menangkap ada nada keraguan. Dan kalau dicermati betul ada nada kekecewaan di dalam pertanyaan tersebut. Bukan karena mereka itu pengen tahu, tetapi karena ada kekecewaan, ada keraguan yang menandakan bahwa apakah Tuhan itu bisa diandalkan di dalam menjawab doa atau menolong kita keluar dari masa-masa sulit yang kita harus lewati, gitu. Pertanyaan ini seperti ini muncul ketika hidup ini terasa gelap, ketika kita memasuki kegelapan. Kita tahu secara manusiawi ya, bahwa kesukaran, hal-hal sulit di dalam kehidupan itu adalah hal-hal yang lumrah. Selama kita hidup di dunia, maka kesukaran itu selalu akan ada. Tidak ada orang yang di sini, tidak tahu, mungkin ada orang-orang istimewa yang berkata, oh saya tidak pernah mengalami kesukaran. No, enggak pernah ya. Semua 100% pernah kan, pernah sakit, pernah apa, pernah ditimpa kesulitan. Tetapi kita itu sadar bahwa kesulitan itu adalah hal yang lumrah, tetapi masalahnya kalau kesulitan itu datang bertubi-tubi dan berlangsung di dalam jangka waktu yang panjang, maka kita mulai bertanya, apakah Tuhan itu benar-benar bisa menjawab doaku? Apakah Tuhan itu benar-benar bisa membuka jalan keluar bagi kesulitan yang aku hadapi sekarang ini? Ada banyak hal yang bisa menggoyahkan kepastian iman kita, menjadikan kecemasan ketika kita mengalami kesehatan yang menurun, ketika kita mengalami ketidakpastian dalam pekerjaan, masa depan, ketidakstabilan politik. Sekarang harga bensin naik, mulai cepat. Kapan ini kita doa supaya turun? Kalau nggak turun kita nggak bisa travel, gitu kan? Kapan nih Tuhan turunnya? Ya, gitu. Serta realitas perang yang terjadi dan headline news yang di mana-mana berkata tentang hal-hal yang negatif. Kita dicekam ketakutan, kita bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Kapan Kau akan membuka jalan? Ketika iman kita ini sedang serasa menabrak tembok, stuck gitu kan. Kita sering sekali menyimpulkan bahwa Tuhan itu mungkin tidak peduli atau Tuhan itu tidak mampu. Gitu kan, kita kan sering sekali bisa dengan cepat menyimpulkan segala sesuatu dengan hal demikian. Saya ingin membagikan bahwa selama bertahun-tahun bergumul untuk memahami pertanyaan dan pernyataan seperti ini, saya sampai pada suatu kesimpulan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Saya percaya itu dan saya pegang itu sungguh-sungguh. Tuhan itu maha kuasa, Dia sanggup melakukan perkara yang besar, Dia sanggup menjawab doa-doa saya dan membuat jalan di masa-masa sulit yang harus saya lampaui. Beberapa saudara mungkin tahu kan cerita hidup saya itu, masa-masa sukar itu telah diubahkan. Tuhan itu mampu. Tetapi jika saya memilih untuk percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, maka saya harus memberikan kepada Tuhan otoritas tertinggi untuk menjawab doa-doa saya dengan cara yang menurutnya benar. Bukan cara saya, bukan kehendak saya. Sepanjang Alkitab kita melihat bahwa Tuhan menjawab doa itu dengan berbagai macam cara. Ada 3 hal yang saya ingin jelaskan. Yang pertama, cara Tuhan menjawab doa kita adalah ya segera. Tuhan menjawab doa kita terjadi sekarang juga. Saya sering kali dengar kesaksian-kesaksian itu ya, di persekutuan-persekutuan.
oh Pak Vincent, saya lagi jalan-jalan ke mall nih, weekend jalan-jalan ke mall. Kan Pak Vincent tahu sendiri, mall itu kalau weekend, waduh penuh, limpah ruah banyak orang, cari parkir susah. Saya nyetir, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan bukakan jalan untuk saya bisa parkir. Dan pada saat itu juga di depan saya ada mobil keluar. Lah, masuklah saya. Puji Tuhan, haleluya, amin. Nah, gitu benar. Saudara, ada yang pernah berdoa begitu? Ya. Ada yang travel, bagasinya hilang. Wah, berdoa, tahu-tahu bagasinya nongol di depan mata. Tuhan itu bisa bekerja dengan demikian dahsyat, menjawab langsung doa kita. Di Markus 5 ada cerita, ada wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ketika melihat Tuhan Yesus datang, si wanita itu mendekat pada Tuhan Yesus dan menjamah baju luar Tuhan Yesus, dan seketika itu juga wanita itu sembuh. Tuhan itu bisa menjawab, ya sekarang juga doamu akan aku penuhi, akan aku genapi. Jawaban kedua adalah, oh tidak. Ini jawaban paling menjengkelkan, gitu. Paling sulit diterima buat kita. Ketika Tuhan berkata, nope, not now, oke, enggak, aku tidak bisa menjawab doamu. Rasul Paulus di dalam suratnya di 2 Korintus 12 memohon akan penderitaannya yang seperti duri di dalam daging itu untuk dienyahkan oleh Tuhan. 3 kali Rasul Paulus itu berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berkata enggak. Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan tidak menjawab doa Rasul Paulus. Bayangkan, Rasul Paulus berdoa tidak dijawab sama Tuhan. Kita tahu juga cerita Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa kepada Sang Bapa, Tuhan, bila ini kehendakmu, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi jawaban Tuhan Allah adalah, nope, tidak. Susah kan? Paling mengecewakan. Nah itu jawaban kedua. Jawaban ketiga adalah penundaan. Belum sekarang nak, gitu. Ini mungkin jawaban yang paling membingungkan dari Tuhan, betul nggak? Bukan tidak, ya bukan ya, tetapi menunggu. Tunggu saja tanggal mainnya, gitu. Tuhan itu seakan-akan ngomong begitu. Dan penantian itu menguji iman kita dengan cara yang sangat dalam. Betul nggak? Kadang-kadang lebih mudah kita menerima jawaban tidak dari Tuhan daripada kita harus hidup di dalam belum saatnya, ya, tunggu dulu. Kalau paling enggak, kalau kita mendapatkan kata tidak dari Tuhan, kita itu bisa berduka cita sementara, kita bisa menerima, kemudian bisa move on, gitu kan? Kita bisa menunggu, kita bisa membuat rencana yang lain. Kita ini tidak bisa hidup dalam ketidakpastian, betul nggak? Kita nggak suka menunggu. Ada yang menunggu green card, betul nggak? Ya, ini kapan datangnya? Menunggu pacar datang, kapan nih datangnya? Nggak suka kita, kapan? Kapan Tuhan kau akan menjawab doaku? Saya bisa tahu, saya ceritakan dikit cerita hidup saya 35 tahun yang lalu. Kalau teman-teman di Indonesia zaman 30 tahun yang lalu, kalau dulu waktu mau pacaran ya, kalau nggak tahu kalau Alex sama Eca itu gimana dulu ya. Kalau saya dulu 30 tahun yang lalu kayak kalau mau cari ngomong sama ada gadis yang kita sukai mau jadi pacarku nggak, kita harus ngomong gitu kayak proposal gitu kan. Kamu mau nggak jadi pacarku gitu. Jadi saya dulu tuh pernah waktu 35 tahun yang lalu saya tanya sama Fania. Nah, saya tanya Fania, maukah kamu menjadi pacarku? Jawabannya adalah, nanti dulu ya, ku pikir-pikir dulu. Saya pikir, kapan bakal kamu menjawab proposalku ini? Si Fania bilang, nanti saja, tunggu tanggal mainnya. Terlaluan kan? Untung kita tahu akhirnya happy ending gitu kan. Tetapi pada saat itu ketika saya menunggu, saya tahu betapa sulitnya. Betapa gelisahnya, betapa risaunya, pagi bangun mikirin kapan dijawab, apa dijawab iya atau dijawab enggak. Paling enggak jawablah gitu loh. Seminggu kemudian dia memberi jawaban, iya dong gitu.
Jadi kadang-kadang menunggu itu adalah saat-saat yang susah, saat-saat yang membuat kita risau dan galau. Teks kita pada saat ini ayat 16-21 berbicara dalam konteks menanti. Beginilah firman Tuhan, Dia yang membuat jalan melalui laut, jalan melalui air yang dahsyat. Bagian ini menjelaskan kisah Keluaran di dalam kitab Keluaran ketika Tuhan membelah Laut Merah. Tuhan membuat jalan kering di tengah air sehingga bangsa Israel bisa menyeberang dengan selamat sementara tentara Firaun tenggelam. Betul kan? Luar biasa sekali bahwa Tuhan bisa membuat jalan bagi orang Israel untuk keluar dari Mesir. Tanah penjajahan, tanah perbudakan. Tetapi pernahkah kita berpikir berapa lama pembebasan itu terjadi? Menurut Keluaran, kitab Keluaran 12, mereka orang Israel diperbudak selama 430 tahun. Bayangkan 430 tahun, artinya Tuhan itu membebaskan, Tuhan itu memberi jawaban bagi orang Israel setelah 430 tahun penantian. Jadi orang Israel saat itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Melihat penderitaan umatnya, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi Tuhan tidak mengabulkan. Bahkan mereka sampai mati pun tidak bisa melihat jawaban Tuhan. Selama 400 generasi berganti, tidak pernah melihat jawaban Tuhan sampai akhirnya 430 tahun itu terjadi dan Musa dihadirkan dan Musa memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pertanyaan yang logis muncul. Mengapa Tuhan menunggu begitu lama? Betul nggak? Mengapa? Bukankah Tuhan itu berkuasa untuk bertindak secara cepat? Bayangkan penderitaan orang Israel itu begitu dahsyat. Orang Israel diperbudak dengan semena-mena, penuh siksaan, penuh penderitaan air mata dan darah. Tapi Tuhan seakan-akan tidak peduli dengan umatnya. Pada saat itu saya yakin bahwa orang Israel bertanya-tanya apakah Tuhan ini impoten atau Tuhan ini tidak care, tidak peduli dengan umatnya. Mengapa Tuhan menunggu sedemikian lama? Namun bila kita jujur saudara, kita bisa bertanya juga demikian, mengapa Tuhan tidak boleh mengambil waktunya? Mengapa Tuhan tidak boleh menunggu begitu lama? Apa yang membuat kita berhak untuk berkata kepada Tuhan, "Hei Tuhan, kenapa Engkau menunggu begitu lama?" Bukankah Tuhan itu Tuhan? Dia bisa menunggu, dia mau cepat boleh, mau menunggu lama boleh, mau menunggu 430 tahun boleh, tidak menjawab doa orang Israel pun boleh. Bukankah Tuhan adalah Tuhan? Betul nggak? Kalau logisnya begitu. Richard Rohr dalam bukunya Immortal Diamond, dia berkata, God is the great allower. Tuhan itu mengizinkan segala sesuatu yang ingin Dia izinkan. Tuhan adalah tukang izin yang maha kuasa. Ia membiarkan banyak hal terjadi. Holocaust dibiarkan terjadi. Kenapa kita berteriak, mengapa Engkau membiarkan ini? Dan inilah kalau kata Richard Rohr, inilah yang membuat kita kecewa. Mengapa Tuhan itu membiarkan mengizinkan segala sesuatu. Itu sebabnya kita sering frustrasi, kesal dan bahkan kecewa pada Tuhan. Kita akhirnya ketika kita tidak pernah mendengar jawaban Tuhan di dalam doa-doa kita, kita akhirnya berhenti datang ke gereja, berhenti memberi persembahan. Udahlah, aku nggak usah ke gereja, nggak paten. Gak rugi aku gak datang ke gereja. Tuhan tidak pernah menjawab doaku. Kemudian hilanglah imannya, meninggalkan imannya, murtad meninggalkan Tuhan sekaligus. Karena kita tidak bisa mengendalikan Tuhan melalui doa-doa kita. Sudah pernah berpikir secara kritis, mengevaluasi doa-doa kita kadang-kadang, dan sering kali bukan kadang-kadang lagi, kita ingin mengontrol Tuhan di dalam doa-doa kita, betul gak? Tuhan, kalau Engkau tidak, maka saya tidak, gitu kan? Kalau Engkau ya, maka saya ya. Kalau Engkau mengizinkan maka aku akan. Kita mengontrol Tuhan, tidak membiarkan Tuhan menjadi Tuhan yang maha kuasa.
pada akhirnya kita seringkali membuat doa-doa kita bukanlah penyerahan, melainkan usaha untuk mengendalikan Tuhan agar Tuhan itu mengikuti keinginan hati kita. Saudara, menarik bahwa bangsa Israel, kembali kepada firman Tuhan pada hari ini, bangsa Israel tidak pernah sepenuhnya kehilangan keyakinannya kepada Tuhan. Dari generasi ke generasi mereka tetap percaya. Tentu saja meskipun seringkali kita dapati di dalam cerita-cerita mereka itu marah, komplain kepada Tuhan, gitu. Marah kepada Tuhan, malah murtad dan berbalik arah meninggalkan Tuhan. Kita tahu cerita-cerita orang Israel. Mereka tetap percaya, walaupun kadang ada setback, meskipun jawaban Tuhan itu lambat, meskipun mereka tidak bisa melihat di dalam hidupnya sendiri jawaban-jawaban Tuhan. Saudara bayangkan, ada jenjang, ada rentang 600 sampai 700 tahun ketika kitab Keluaran itu ditulis dan ketika kitab Yesaya itu ditulis. 600 tahun, dan dalam 600 tahun itu Yesaya masih mengingat apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan orang Israel. Mereka tentu saja hidup di dalam masa panjang keheningan, masa penindasan, masa ketidakpastian. Banyak yang tidak pernah melihat penggenapan atas janji-janji Tuhan. Tetapi cerita tentang Tuhan yang baik, cerita tentang Tuhan yang membebaskan umat Israel dari penjajahan dan perbudakan, cerita itu tetap hidup di dalam setiap generasi. Orang tua tetap menceritakan kepada anak-anaknya mereka tentang apa itu janji Tuhan. Mereka tetap mengingat kesetiaan Tuhan di dalam setiap cerita, dalam setiap generasi yang selalu berganti. Iman seperti ini, saudara, adalah iman yang tidak dibangun dari jawaban cepat, tetapi dari ingatan dan kepercayaan. Orang-orang Israel, seperti yang kita baca di dalam kitab Yesaya, mereka tidak menunggu tanpa dasar. Mereka menunggu dengan sejarah yang tahu bahwa Tuhan itu telah melakukan hal besar di masa lalu. Dan Tuhan yang sama akan sanggup melakukan hal besar pada saat ini dan masa depan. Dan itulah yang menjadi penopang kehidupan dan iman orang-orang Israel pada saat itu. Dan ini mengajarkan kita sesuatu. Bahwa iman bukan selalu tentang hasil yang selalu terlihat instan. Iman itu bukan tentang sesuatu yang instan. Kadang kala dan seringkali iman adalah tetap berpegang kepada siapa Tuhan itu. Bahkan ketika kita belum mengerti apa yang Tuhan itu sedang lakukan di dalam hidup kita. Jadi saudara, mungkin inilah tantangan bagi kita hari ini. Bukan hanya percaya ketika semuanya berjalan cepat, ketika Tuhan menggenapi seluruh doa dan rancangan-rancangannya. Tetapi tetap bertahan ketika Tuhan itu menjawab tidak sebagai jawaban doa kita. Atau Tuhan itu menjawab, tunggu dulu, tunggu waktuku, tunggu kehendakku. Dan pada saat kita menunggu jawaban Tuhan, ketika kita menunggu jalan-jalan itu dibukakan bagi kita, marilah kita terus mengingat cerita-cerita iman orang Israel. Marilah kita tetap menceritakan kisah itu kepada anak cucu kita. Dan marilah kita terus percaya bahwa Tuhan yang mengasihi kita sedang bekerja, melakukan perkara-perkara besar di dalam hati kita. Walaupun pada saat ini kita tidak bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Dan biarlah iman kita bisa melihat Tuhan yang begitu mencintai kita sedang melakukan hal-hal besar untuk membuat jalan di tengah hutan yang luas, di tengah air bah, dan di tengah api yang menyala di dalam lekuk hidup kita saat ini. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus,
sesulit apapun, sesukar apapun jalan kehidupan kita, seperti firman yang disampaikan tadi, we believe God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Mari kita angkat bersama-sama. Katakan, God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Amin. Saat ini kita diberi kesempatan yang luar biasa karena kita akan menerima anggota baru. Tuhan memberikan 2 hadiah pada hari ini dalam diri Bapak Edi dan juga Ibu Mariana. Mari saya undang ke depan untuk maju, bisa duduk di depan ini biar nggak terlalu capek. Dalam beberapa bulan terakhir ini saya diberi kesempatan untuk mengenal beliau-beliau ini luar biasa. Mereka datang dari LA, dari GKI Los Angeles, oleh pendeta yang dulu saya kenal waktu di Surabaya, Bapak Pendeta Pipi Agus Dali, betul ya. Jadi dengan ajaran-ajaran GKI, kepercayaan GKI tentu sudah pakem gitu ya, sudah luar biasa mendarah daging begitu kan. Jadi tidak ada hal yang baru, tapi biarlah ini menjadi langkah baru buat kita semua sebagai gereja untuk merangkul oma dan opa ini, om dan tante ini di dalam komunitas kita. Jadi kita akan mulai upacara penerimaan anggota baru. Bapak Edi Abednego dan Ibu Mariana Teja, engkau datang kepada kami GKI San Francisco sebagai anggota dari satu gereja kudus dan am, yang di dalamnya engkau telah dibaptis dan oleh gereja itu engkau telah dibina. Kita adalah satu jemaat keluarga Allah. Kami bersuka cita atas karunia yang engkau bawa kepada kami, gereja GKI San Francisco. Saat engkau berdua bergabung bersama kami di dalam ibadah dan pelayanan jemaat ini adalah tepat adanya bila kita meneguhkan kembali janji-janji iman kita, di mana di dalamnya kita telah dibaptis, sambil kembali mengklaim janji-janji Allah yang telah menjadi milik kita di hari pembaptisan kita. Dengarkanlah firman dari kitab suci, ada satu tubuh dan satu roh sama seperti kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan dari panggilan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jemaat di dalam Kristus, baptisan kita adalah tanda dan meterai penyucian kita dari dosa dan bahwa kita telah dipersatukan dengan Kristus. Melalui kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus, kuasa dosa telah dipatahkan, kerajaan Allah telah masuk di dalam dunia kita. Melalui baptisan kita dijadikan warga kerajaan Allah dan dibebaskan dari perbudakan dosa.
Maka dari itu marilah kita merayakan kebebasan dan penebusan itu melalui pembaharuan janji-janji yang dibuat dalam baptisan kita. Karena itu saya meminta Om dan Tante untuk sekali lagi untuk menolak dosa, mengakui iman kepada Yesus Kristus dan mengakui iman gereja di dalamnya kita, yang dimana di dalamnya kita telah dibaptis. Bapak Edi, jadi ada 4 pertanyaan, dijawab dengan kencang dan tanpa ragu-ragu ya. Oke. Bapak Edi Abednego dan Ibu Mariana Teja, dengan percaya kepada kasih karunia Allah, apakah engkau berjanji untuk berpaling dari jalan dosa dan menolak dosa serta kuasanya di dunia ini? Amin. Apakah Om dan Tante engkau berpaling kepada Yesus Kristus dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, percaya kepada kasih karunia dan kasih-Nya? Apakah engkau bersedia menjadi murid Yesus yang setia, taat kepada firman-Nya dan menunjuk kasih-Nya kepada sesama? Apakah engkau telah menyatakan imanmu di hadapan gereja Tuhan ini? Apakah engkau akan menjadi anggota yang setia dari jemaat ini, berbagi di dalam ibadah dan pelayananmu, melalui ibadah, melalui doa dan persembahanmu, melalui pembelajaran dan pelayananmu, dan dengan demikian memenuhi panggilanmu sebagai murid Yesus Kristus? Amin. Kepada jemaat GKI San Francisco, jawablah pertanyaan ini. Apakah saudara-saudara bersedia untuk membina dan membimbing, berbagi pelayanan, doa dan persembahan, pembelajaran dan pelayanan kepada kedua rekan seiman kita, Bapak Edi Abednego dan Ibu Mariana Teja, yang dengan demikian memenuhi panggilan kita sebagai murid-murid Yesus Kristus? Diingat Om dan Tante, jawaban ini gereja yang bersedia untuk mendukung dan mencintai Om dan Tante hari ini dan sampai selamanya. Marilah kita berdoa. Allah yang kudus, kami memuji Engkau karena Engkau telah memanggil kami menjadi umat yang melayani dan menghimpun kami ke dalam tubuh Kristus. Kami bersyukur karena Engkau telah menambahkan ke dalam jumlah kami saudara-saudara seiman dalam diri Bapak Edi Abednego dan Ibu Mariana Teja. Dan bersama-sama Tuhan, kiranya kami hidup di dalam Roh-Mu untuk saling mengasihi, sehingga kami memiliki pikiran Yesus Kristus Tuhan kami, yang kepadanya kami memberi hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, topanglah Bapak Edi Abednego dan topanglah Ibu Mariana Teja dengan Roh Kudus-Mu. Tambahkan setiap hari dalam diri mereka karunia-karunia anugerah-Mu, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengetahuan dan takut akan Tuhan, roh sukacita di dalam hadirat-Mu, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk hari yang berbahagia ini, ketika Om dan Tante boleh datang kepada gereja Tuhan di tempat ini, untuk mengabdi, untuk mencintai, untuk dicintai, dan untuk selamanya menjadi murid Tuhan di tempat ini, sampai Tuhan datang untuk yang kedua kali. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sambutlah ketua saudara kita, Bapak Edi dan Ibu Mariana. Penuatual ini ada sertifikat piagam buat Bapak dan Ibu, Om dan Tante. Om Edi dan Tante Arlina, selamat bergabung dalam keluarga besar GKI San Francisco. Kiranya Tuhan selalu melimpahkan berkat, sukacita, dan damai di tengah persekutuan kita. Tuhan berkati. God bless. Selamat datang. Tuhan berkati. Mari. Mari kita semua bangkit berdiri dan menyatakan iman kita bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Kita menyatakan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Warta jemaat akan disampaikan oleh salah satu penua. Selamat sore semuanya, saya akan membacakan warta jemaat untuk sore hari ini. Seperti biasa, konsultasi pastoral dapat menghubungi Pendeta Vincent di nomor yang tertera di warta. Jemaat yang ulang tahun pada tanggal 27 April adalah Ibu Gena Akila, orangnya ada di depan. Lalu pada tanggal 30 April, Ibu Esther Trisnadi. Dan juga adik Anthony Parsons, putra dari Ibu Yeni Parsons. Selamat ulang tahun semuanya, kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kalian semua. Majelis dan Jemaat GKIS San Francisco mengucapkan selamat sekali lagi dan sangat bersuka cita menyambut kehadiran Bapak Edi Abednego dan Ibu Mariana Teja sebagai bagian dari Jemaat GKISF. Selanjutnya, persekutuan doa akan diadakan pada hari Selasa, 5 Mei melalui Zoom jam 7 malam. Jemaat diharapkan untuk mengikuti persekutuan ini. Piknik Memorial Day yang dipimpin oleh Pendeta Vincent akan diadakan pada tanggal 23 Mei, jam 11 pagi di Frontierland Park, Pasifika. Makan siang akan disediakan oleh GKISF dan Hana Sitorus. Menunya adalah bakso di gerobak, jadi harap ikutan hadir dan kita akan ngebakso bersama. Lalu pada hari ini kami sangat bersuka cita sekali untuk kehadiran Pendeta Lukman dan juga Ibu dan juga Kiki bergabung bersama kita semua dalam kebaktian pada sore hari ini. Terima kasih atas kedatangannya. Demikianlah warta pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita menghadap pada Tuhan untuk bersama-sama melayangkan syafaat kita. Kami ucap syukur Tuhan bila kami dapat kembali datang padamu untuk menyatakan doa dan petisi kami kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang tahu keadaan kami, Tuhan sendiri yang berkehendak di dalam setiap lika-liku kehidupan kami. Pada saat ini, hari ini Tuhan, sebagai gereja Tuhan di tempat ini kami mendoakan para senior jemaat yang lanjut usia di tempat ini. Untuk Bapak, untuk Om Si, untuk Ibu Arlina, untuk Bapak Edi, untuk Ibu Trisnadi, untuk Ibu Siana. Setiap anakmu ini adalah anak-anak kepunyaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menyertai mereka satu persatu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Walaupun di dalam usia yang senja ini, Tuhan masih menopang mereka, menggendong mereka. Dan biarlah setiap jalan, setiap pergumulan hidup Tuhan sendiri yang mendapat menengok mereka dan memberikan mereka kekuatan untuk selalu beriman kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, untuk Papa dari Kevin yang terkena kanker dan akan menjalani treatment pada akhir bulan Mei nanti, untuk Papa dari Penatua Francisca yang dalam masa pemulihan dan masa treatment dan terapi setelah habis stroke. Dan juga Ibu Indra yang sakit kakinya, untuk Mama dari Tante Foni yang masih di dalam kelemahan tubuhnya. Kami berdoa agar setiap anakmu ini Tuhan dipulihkan menurut waktu dan kehendak Tuhan. Tuhan sendiri adalah yang empunya tubuh dan jiwa kami. Karena itu Tuhan kami menyerahkan anak-anakmu ini dalam tangan. Kiranya proses pemulihan, kesembuhan yang hanya datang dari Tuhan dapat memenuhi jasmani dan jiwa mereka satu persatu.
Tuhan pulihkan mereka dalam waktu dan kehendak Tuhan. Kami juga bersyukur dan bersuka cita bersama saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahun mereka. Untuk Ibu Gena, untuk Ibu Esther Trisnati, untuk adik Anthony Parson. Tuhan memberkati mereka satu persatu. Tuhan telah menambahkan 1 tahun lagi di dalam hidup mereka, dan biarlah mereka tetap dapat memandang Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka, untuk selalu menopang dan memberkati mereka dalam setiap perencanaan hidup mereka. Biarlah mereka mengikut sertakan Tuhan di dalamnya, dan mereka dapat melihat tangan Tuhan yang begitu luar biasa menopang dan menuntun mereka di dalam perjalanan mereka menuju masa depan yang lebih cerah lagi. Kami berdoa untuk perdamaian dunia yang saat ini sedang rentan, penuh kekacauan, penuh hal-hal yang tidak kami duga, tidak kami inginkan. Tuhan berkatilah dan tuntunlah para pemimpin negara di dunia ini sehingga mereka dapat bekerja sama untuk menelorkan sesuatu yang bisa membawa perdamaian dunia menjadi sesuatu yang lebih teguh lagi. Dan biarlah kesusahan, perpecahan, peperangan yang terjadi di berbagai area di Iran, di negara Iran, di Gaza Strip, di Ukraina, kiranya Tuhan sendiri yang adalah Prince of Peace dapat membawa damai yang kekal di dalam dunia ini. Tuhan berkatilah kami juga sehingga dalam kapasitas kami sebagai manusia dan orang-orang Kristen dapat juga berjuang untuk perdamaian dunia dalam setiap kapasitas kami sebagai warga dunia ini. Berkatilah kami Tuhan sebagai gereja-Mu. Kami sangat bersyukur sekali lagi untuk kehadiran dan anggota baru dalam diri Bapak Edi dan juga Ibu Mariana. Tuhan memberkati mereka dan memberkati kami sebagai gereja dalam pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Apapun itu juga, kiranya gereja ini selalu dapat memuliakan Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi komunitas di kota San Francisco ini terutama. Terima kasih Tuhan untuk doa yang bisa kami layangkan. Dan Tuhan memberikan kami kesempatan untuk membawa persembahan kami kepada Tuhan. Berkatilah, terimalah untuk bisa Tuhan gunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Kami ingin memeteraikan doa yang tidak sempurna dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada saat ini kita akan masuk dalam persembahan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyikan kasih Allah tahap berkesudahan.
Tuhan, sungguh Bapa kasih-Mu tak pernah berkesudahan, tak pernah habis-habisnya Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, kesehatan kami, pekerjaan kami. Dimanapun kami berada, Engkau terus menemani kami sebagai ungkapan syukur untuk segala berkat-Mu Tuhan. Kami bawa persembahan syukur di tempat-Mu saat ini. Kamu berkati, Kamu kuduskan persembahan ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Kamu pakai persembahan ini sungguh heran. Biarlah Engkau berkati majelis yang mengelola persembahan ini Tuhan untuk boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan melalui GKI San Francisco. Terima kasih Bapak, terimalah persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak. Saudara, di hadapan saudara adalah meja perjamuan Tuhan Yesus. Ini bukan meja saya, bukan meja GKI San Francisco, bukan meja Lakeside Presbyterian Church, tapi ini adalah meja Tuhan Yesus yang terbuka buat semua yang percaya kepada kasih Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Semua yang percaya diundang. Those who believe are invited to come to this table as one body of Christ. So come and celebrate the Lord and His love and remember His goodness that has been poured out throughout history for us to enjoy and to celebrate today. So friends, at the night when Jesus was betrayed, when He was with His disciples, after He gave thanks to His Father, He took the bread and He broke the bread and said, "This is my body broken for you. Eat this in remembrance of me." Jesus also took the cup and He said, "This is my blood shed for you. A new covenant sealed in my blood. A sign of forgiveness, new life being poured out." So friends, as often as we eat and drink from the table of the Lord, we proclaim His death until He returns. So friends, come to the table. Come and remember our Lord Jesus Christ. In the very moment, in a few moments, the elements are going to be passed out to you. Take them, take the bread and take the cup. Hold on to them, and we will eat and drink together.
let's remember our Lord Jesus Christ, the body that was broken for us. Eat this in remembrance of him. Let's raise the cup of salvation. The blood of our Lord Jesus Christ has been shed for us. Drink and remember his love for us. Lord Jesus, we thank you for your body and for the blood. We thank you for your love. We thank you for your life. Because you died, now we live. And because you rose again, now we live in glory with you. So Lord, as we return to our world, may your divine grace be upon us, to guide us, to love us, and to always nourish us and nurture us, so that we can hold on to our faith until you return. We thank you for this divine grace. In Jesus' name we pray. Amen. Jemaat diundang bangkit berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin Tuhan sudah menjawab doa kita, yes. Oh, praise God. Terima kasih Tuhan untuk jawaban itu. But maybe some of us say, got the answer, no. Or seperti yang khotbah tadi, menanti. Menunggu jawaban Tuhan. Tapi tak usah kita gelisah, tak usah kita gentar, tak usah kita cemas, tak usah kita takut. Tuhan akan membuka jalan. Sebab apa? Tuhan kita Tuhan yang besar. Dia akan membuka jalan-jalan itu untuk kita semua. Kita angkat pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah kau susah. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Mari katakan El Shaddai, El Shaddai, Engkau Maha Kuasa. Sekali lagi, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Engkau besar Tuhan, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia.
untuk membuka jalan kami, Yesus. Sebab Kau besar Tuhan, lebih lagi. Sebab Kau besar Tuhan, lebih dari segalanya. Oh Yesus, Kau besar Tuhan, ku dapat lakukan segala perkara sesuai rencanamu. Lah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Ini dan semua. May the grace of our Lord Jesus Christ, love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all today and forever. Amen. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya. Silakan duduk, kebaktian